Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang majas. Majas tidak asing lagi pasti buat kita, karena biasa kita akan bertemu dengan majas ketika kita membahas tentang sebuah karya sastra, baik itu cerpen, novel, maupun puisi. Sebelum kita masuk pada jenis-jenis majas beserta contohnya, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan majas. Adakah yang tahu? Ya, majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Di dalam majas terdapat penyimpangan makna dari sebuah kata yang biasa kita gunakan. Secara garis besar, majas dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada majas perbandingan. Kedua, majas pertentangan. 3, majas sindiran. Dan yang keempat, majas penegasan. Lalu apa yang dimaksud dengan majas perbandingan? Ya, gaya bahasa yang digunakan dalam majas perbandingan adalah dengan membandingkan atau menyandingkan suatu objek dengan yang lainnya melalui proses penyamaan, pelebihan, atau penggantian. Jenis-jenis majas perbandingan sebetulnya ada banyak ini. Apalagi di sini saya akan memberikan 9 contoh jenis majas perbandingan. Yang pertama ada personifikasi. Kedua ada metafora, hiperbola, metonimia, dan pars pro toto. Dilanjutkan dengan totem pro part, eufemisme, asosiasi, dan majas simile. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari majas personifikasi. Majas personifikasi ini adalah majas yang sering sekali muncul. Dan biasanya kita sudah tidak asing lagi dengan majas ini. Ada yang ingat apa itu personifikasi? Ya, majas personifikasi dikenal dengan majas penginsanan. Karena dalam majas ini membandingkan antara manusia dengan benda mati. Jadi benda mati itu seolah-olah dapat bersikap selayaknya manusia. Contoh, laut yang biru seakan menatapku dalam keheningan. Perhatikan, di situ ada kata menatapku. Menatap adalah satu tindakan yang biasa dilakukan oleh manusia, tapi di sini dilekatkan pada laut. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Ya, misalnya begini. Bulan itu tersenyum padaku. Tersenyum adalah satu tindakan yang biasa dilakukan oleh manusia, tapi di sini dilekatkan pada bulan. Bisa dipahami sampai di sini? Baik, kita lanjutkan pada majas yang berikutnya, yaitu metafora. Majas yang paling banyak muncul dalam puisi ini. Tapi bukan berarti tidak muncul pada karya sastra yang lainnya. Metafora ini dikenal dengan majas perbandingan langsung, karena majas ini membandingkan dua objek yang berbeda, namun memiliki sifat yang serupa tanpa kata-kata pembanding. Kita bisa lihat contohnya. Sang Raja Siang bersinar dan membawa kehangatan. Sang Raja Siang di sini yang dimaksudkan adalah matahari. Jadi tidak ada kata matahari di situ. Dari kata Raja Siang kita sudah tahu bahwa yang dimaksud di situ adalah matahari. Contoh yang kedua, ini diambil dari larik puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Aku. Pasti sudah banyak yang tahu. Aku ini binatang jalang. Coba perhatikan. Makna dari larik ini jelas bukan ingin mengatakan bahwa aku adalah binatang, tetapi yang dimaksudkan di situ adalah aku seperti binatang jalang. Di situ membandingkan antara aku dengan si binatang tanpa menggunakan kata-kata pembanding. Bagaimana? Bisa dipahami tentang metafora?
Sebetulnya masih banyak contoh yang lainnya. Kita lanjut ke majas yang berikutnya. Hiperbola. Ini juga majas yang pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Hiper, kalau dengar kata hiper itu lebih gitu, melebihkan. Berarti majas hiperbola ini merupakan majas yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan dan kadang tidak masuk akal. Gitu. Contoh, dentuman itu menggelegar membelah angkasa. Wow, menggelegar hingga membelah angkasa. Itu adalah satu pernyataan yang berlebihan untuk mengatakan bahwa dentuman itu sangat keras. Begitu ya. Kita lanjut pada majas berikutnya, yaitu metonimia. Majas ini menyatakan suatu hal dengan memakai kata lain yang punya keterkaitan. Misalnya dengan menyebutkan sebuah merek. Contohnya begini. Jamaah Haji Indonesia pergi ke Mekah menggunakan Garuda. Garuda yang dimaksudkan di situ bukanlah burung Garuda, tetapi Garuda di situ adalah nama atau merek sebuah pesawat terbang. Ya. Jadi banyak menggunakan merek, tidak menyebutkan pesawatnya, tidak disebutkan tapi menyebutkan mereknya. Atau begini, saya pergi ke sekolah naik Honda Beat. Orang akan tahu, oh bahwa itu dia naik motor Honda Beat, gitu ya. Baik, kita lanjutkan pada majas yang berikutnya. Pars pro toto. Ini adalah majas sinekdok ya. Jadi majas sinekdok itu ada dua, ada pars pro toto dan totem pro pap. Ini kebalikannya. Majas pars pro toto merupakan majas yang menggunakan sebagian unsur objek untuk menunjukkan keseluruhan. Coba kita pahami melalui contoh ini. Dari tadi pagi, ia tidak menampakkan batang hidungnya. Perhatikan frasa batang hidungnya. Yang dimaksudkan dalam kalimat ini jelas bahwa yang tidak terlihat itu ya orang secara utuh, bukan hanya hidungnya yang tidak terlihat. Ini yang dimaksudkan sebagian untuk keseluruhan. Gitu. Selanjutnya ada totem pro pap. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Kalau ini mengungkapkan keseluruhan objek padahal hanya sebagian objek saja. Contohnya, Indonesia mengalahkan Malaysia dalam pertandingan sepak bola tadi malam. Di situ ada kata Indonesia. Coba perhatikan dalam kalimat ini. Sebetulnya yang bermain sepak bola hanya beberapa orang. 11 orang, bukan seluruh masyarakat Indonesia bermain bola, tapi di situ menggunakan kata Indonesia gitu. Ini yang dimaksudkan keseluruhan untuk sebagian. Bisa dipahami sampai di sini? Baik, kita lanjutkan pada majas yang berikutnya. Ada majas eufemisme. Majas ini dikenal dengan penghalusan. Karena majas ini menggunakan ungkapan yang lebih halus terhadap ungkapan yang dirasa kasar atau bahkan merugikan. Contoh, saat ini sedang dibahas penyesuaian tarif tol. Perhatikan kata penyesuaian tarif tol. Kata-kata ini dirasa lebih halus daripada harus menggunakan kata saat ini sedang dibahas kenaikan tarif tol. Penyesuaian ini kesannya lebih halus. Atau contoh yang lain. Gadis itu terlahir tunanetra. Kata tunanetra dirasa lebih halus daripada kata buta. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Ada majas asosiasi. Majas asosiasi membandingkan dua objek yang berbeda tetapi dianggap sama dengan menggunakan atau dihubungkan dengan kata-kata pembanding. Apa saja kata pembanding? Ada seperti, bak, bagaikan, ibarat, laksana juga bisa. Kita perhatikan contohnya. Tatapannya seperti sebuah pisau yang baru diasah. Tatapannya seperti sebuah pisau yang baru diasah. Dari sini kita bisa berpikir, tatapan dibandingkan dengan sebuah pisau yang baru diasah. Sebuah pisau yang baru diasah itu bagaimana? Tajam.
barangkali yang dimasukkan di sini adalah tatapannya tajam. Kita masih menafsirkan dalam asosiasi ya, karena di sini tidak secara lugas gitu. Kemudian senyumannya bagaikan buah mangga yang ranum. Buah mangga yang ranum itu rasanya bagaimana? Manis, iya. Berarti barangkali yang dikatakan di sini adalah bahwa senyumnya itu manis. Perhatikan ya, dalam asosiasi ada perbandingan tetapi tidak secara lugas, sehingga kita sebagai pembaca harus menafsirkan apa makna di balik kalimat itu. Oke. Kita lanjut. Berikutnya, simile. Simile ini serupa dengan asosiasi, sama-sama mengumpamakan sesuatu dengan suatu hal secara eksplisit. Di sini simile lebih lugas, tapi ciri-cirinya sama. Dia menggunakan kata-kata pembanding seperti bagaikan, laksana, serupa, ibarat, dan sebagainya. Hanya dia lebih lugas. Perhatikan contohnya. Tatapannya begitu tajam, seperti sebuah pisau yang baru diasah. Di sini jelas ada kata tajam, kemudian diibaratkan dengan sebuah pisau yang baru diasah. Contoh yang kedua, senyumnya begitu manis, bagaikan buah mangga yang ranum. Di sini juga sudah dijelaskan bahwa buah mangga yang ranum itu manis, pada senyumnya begitu manis. Kita sudah, senyumnya manis. Kita tidak harus menafsirkan lagi apa maksudnya, kenapa senyumannya dibandingkan dengan buah mangga yang ranum. Bisa dipahami ya? Ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lihat apa perbedaan dari majas simile dan asosiasi. Kalau persamaannya jelas, sama-sama majas pembanding yang juga menggunakan kata-kata pembanding, ciri-cirinya sama. Tetapi perbedaannya adalah simile ini lebih lugas, jelas maknanya, sementara dalam asosiasi ini tersirat, jadi perlu penafsiran dari pembaca. Saya berikan contoh yang lain untuk lebih jelas lagi. Wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Ini untuk contoh simile. Perhatikan di situ ada kata bersinar. Berarti wajah yang dibandingkan dengan bulan purnama karena sinarnya. Karena bisa jadi orang mengatakan wajahnya bagai bulan purnama tapi bukan sinarnya ya. Dalam simile ini jelas bersinarnya yang dimaksud di situ. Lihat pada asosiasi. Wajahnya bagaikan bulan purnama. Di situ tidak ada kata bersinar. Tidak ada yang menjelaskan ada apa dengan wajahnya. Bisa jadi orang akan berpikir, mungkin karena wajahnya bulat. Bulan purnama itu kan bulat, terlihat bulat sempurna. Dalam asosiasi begitu ya, kita masih harus menafsirkan apa maksud di balik itu. Jadi kalau di sini kita harus melihat konteks kalimat sebelumnya gitu. Jadi dari sini cukup jelas ya perbedaan antara simile dan asosiasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada majas pertentangan. Dalam majas pertentangan, kata kiasan yang digunakan memiliki makna yang berkebalikan atau bertentangan dengan maksud yang sesungguhnya. Di sini akan saya berikan 4 contoh dari majas pertentangan. Yang pertama ada litotes, yang kedua paradoks, ketiga antitesis, dan yang keempat kontradiksi interminus. Untuk yang pertama, litotes. Ini juga majas yang sudah tidak asing lagi pasti. Ingat, kalau litotes itu kata kuncinya merendahkan diri gitu. Karena umumnya memang menggunakan ungkapan yang merendahkan diri, padahal fakta atau kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Misal, silakan mampir ke gubuk kami yang sederhana ini. Kata gubuk di situ bukan betul-betul gubuk, tapi yang dimaksudkan di situ adalah rumah. Gitu. Kalau berpikir gubuk pasti kita akan berpikir, aduh rumahnya kecil, hanya beratapkan apa semuanya seadanya, namanya gubuk. Tapi yang fakta yang sesungguhnya di situ adalah rumah. Gitu. Bisa dipahami ya? Selanjutnya majas yang kedua yaitu paradoks. Paradoks ini merupakan majas pertentangan yang biasanya membandingkan situasi sebenarnya dengan situasi sebaliknya yang saling bertentangan. Contoh, gadis itu merasa kesepian di tengah pesta yang begitu ramai.
Perhatikan kata kesepian dan kata ramai. Seharusnya orang itu tidak akan merasa kesepian ketika dia berada di tengah keramaian, tapi ini justru sebaliknya. Oke. Kemudian yang kedua, para petani kelaparan di lumbung padi. Ini juga menunjukkan satu pertentangan, bagaimana mungkin orang bisa lapar padahal dia berada di lumbung padi. Bisa dipahami tentang paradoks? Oke, kita lanjut pada majas berikutnya, yaitu antitesis. Majas antitesis biasanya memadukan pasangan kata yang memiliki arti bertentangan. Contohnya, semua orang sama di mata hukum, tak peduli tua muda atau kaya miskin. Perhatikan kata tua muda kaya miskin, itu adalah kata-kata yang memiliki arti bertentangan. Tua muda kaya miskin. Contoh yang kedua, baik buruk perbuatannya akan mendapatkan balasan suatu saat nanti. Di situ ada kata baik dan buruk. Ini juga dua kata yang memiliki arti bertentangan. Itulah contoh antitesis. Kita lanjut pada yang majas yang ketiga, yaitu kontradiksi interminus. Majas ini digunakan untuk menyangkal pernyataan yang disebutkan sebelumnya. Biasanya penggunaan majas ini disertai dengan konjungsi seperti hanya saja atau kecuali. Contohnya, semua murid boleh bermain, kecuali murid yang tidak mengerjakan tugas. Coba perhatikan, di awal sudah ada kata semua. Kalau semua harusnya ya semua tanpa pengecualian. Tapi di sini masih ada kecuali murid yang tidak mengerjakan tugas. Itu penyangkalan gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, semua murid kelas 3 mendapatkan nilai buruk, kecuali Miftah seorang. Ada kata kecuali, ini yang menjadi ciri dari majas kontradiksi interminus. Kita lanjut pada majas yang berikutnya, yaitu majas sindiran. Majas sindiran ini bertujuan untuk menyindir perilaku seseorang maupun kondisi tertentu. Untuk tujuan tersebut kita menggunakan kata kiasan gitu ya. Dan contoh dari majas sindiran ini ada 3 di sini saya berikan. Yang pertama ada ironi, sinisme, dan sarkasme. Majas ironi ini dikenal dengan sindiran halus, paling halus di antara yang lain. Jadi ironi ini merupakan majas sindiran yang umumnya menggunakan kata kiasan dengan makna yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Contoh, ruang bekerja kamu sangat rapi, sampai-sampai aku kesusahan duduk di sini. Ini ada yang bertentangan. Harusnya kalau rapi kita bisa duduk di mana saja, kita akan bisa duduk dengan nyaman. Tapi di sini justru sampai aku kesusahan duduk di sini, itu menggambarkan bahwa yang sesungguhnya terjadi ruangannya itu tidak rapi, gitu ya. Jadi contoh yang kedua, sopan sekali pakaian yang kamu kenakan, hingga aku juga merasa malu melihatnya. Harusnya kalau pakaian sopan tidak membuat kita jadi malu untuk melihatnya, ya. Berarti fakta yang sesungguhnya pakainya tidaklah sopan. Inilah contoh majas ironi. Selanjutnya ada majas sinisme. Sinisme ini termasuk sindiran yang digunakan untuk memberi sindiran tapi secara langsung, lebih kasar dari ironi. Contoh ya, badanmu bau sekali, tapi kalau disuruh mandi tidak mau. Contoh berikutnya, untuk apa kamu memiliki rumah mewah jika rumah itu tidak pernah kau tinggali? Ini nyindir tapi langsung. Ini contoh dari sinisme ya. Selanjutnya, sarkasme. Majas sindiran yang satu ini menggunakan kata-kata yang berkonotasi kasar untuk memberikan sindiran pada orang lain. Ini adalah majas yang paling kasar di antara ironi dan sinisme. Dasar tidak becus. Kalau tidak bisa kerja, kamu hanya akan jadi sampah masyarakat. Kata-kata ini pasti akan terasa menyakitkan jika itu diucapkan oleh seorang pada kita gitu. Kasar sekali. Kemudian contoh yang berikutnya, dasar pemalas. Sudah masuk sekolah baru mengerjakan PR. Ada kata pemalas. Kalau nyatanya orang memang malas, tapi kalau dikatakan pemalas biasanya tidak suka ya. Ini adalah contoh dari sarkasme.
Oke, baik. Yang terakhir kita akan bahas tentang majas penegasan. Gaya bahasa ini bertujuan untuk memperkuat pengaruh dan mendapatkan persetujuan pembaca atau pendengar. Contoh atau jenis dari majas penegasan di sini saya berikan 7. Yang pertama ada pleonasme, repetisi, majas retorik, klimaks, antiklimaks, paralelisme, dan tautologi. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pleonasme. Pleonasme ini merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata dengan makna sama. Terkesan tidak efektif, tapi memang sengaja digunakan untuk menegaskan sesuatu. Contoh, dia naik ke atas bangunan tersebut. Perhatikan, naik ke atas. Sebetulnya tanpa kata ke atas pun orang sudah tahu yang namanya naik itu pasti ke atas. Tapi di sini sengaja digunakan memang hanya untuk menegaskan sesuatu. Gitu. Terkesan tidak efektif ya. Kalau kita sedang bahas kalimat efektif, jelas tidak efektif. Tidak perlu ada ke atas kalau sudah ada kata naik. Tapi ini adalah majas yang memang punya tujuan tertentu. Gitu. Contoh yang kedua, kita harus wajib saling menghormati antar golongan. Harus dan wajib. Yang namanya harus berarti wajib. Nah, wajib berarti harus. Ini terkesan tidak efektif, tapi inilah contoh dari pleonasme. Bisa dipahami? Bisa ya? Baik, kita lanjutkan pada majas yang berikutnya, yaitu repetisi. Repetisi ini merupakan gaya bahasa yang mengulang kata-kata dalam suatu kalimat. Perhatikan, mengulang kata-kata dalam suatu kalimat. Contoh, ia akan terus bekerja dan bekerja untuk melunasi hutang keluarganya kepada rentenir. Di sini ada pengulangan kata bekerja, dan bekerja hingga 3 kali diulang ini untuk menegaskan bagaimana keseriusan, kesungguhan dia dalam bekerja. Oke, lanjut. Majas berikutnya adalah majas retorik. Majas retorik ini berbentuk kalimat tanya, namun tidak memerlukan jawaban. Jadi tujuan kalimat tanya tersebut memang untuk penegasan. Gitu. Contoh, siapa yang tak ingin kuliah di kampus terbaik? Ini adalah satu kalimat yang tidak memerlukan jawaban, gitu. Karena semua orang pasti menginginkan bisa kuliah di kampus yang terbaik. Gitu. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Pada majas yang berikutnya yaitu klimaks. Klimaks ini merupakan gaya bahasa yang menjelaskan lebih dari 2 hal secara berurutan yang tingkatannya semakin lama semakin tinggi. Perhatikan baik-baik contohnya. Pada saat itu semua orang, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa hingga lansia, pergi mengungsi akibat gempa. Perhatikan, di situ ada tingkat dari bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa hingga lansia. Ini semakin lama semakin tinggi tingkatannya. Ya, ini yang dinamakan majas klimaks. Lanjut ke majas antiklimaks. Ini kebalikan dari majas yang klimaks tadi. Kalau ini merupakan gaya bahasa yang menjelaskan dari tingkatan tertinggi ke rendah gitu. Contoh, semua anak di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Entah itu anak presiden, pejabat, orang kaya, bahkan anak miskin sekalipun. Ya, tingkatannya dari atas tuh paling tinggi, presiden, pejabat, orang kaya, bahkan anak miskin sekalipun. Jadi ini kebalikan dari klimaks ya. Saya rasa mudah untuk memahami perbedaan antara klimaks dan antiklimaks. Selanjutnya ada majas paralelisme. Perhatikan baik-baik. Majas ini merupakan gaya bahasa yang mengulang-ulang sebuah kata untuk menegaskan makna kata tersebut. Dan biasanya jenis majas ini digunakan pada sebuah puisi. Paralel itu bentuknya ke bawah, lihat. Pada contoh ini. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan.
Di situ ada pengulangan kata kasih, kasih, dan kasih pada setiap awal larik dalam puisi tersebut. Bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya, majas tautologi. Majas ini merupakan gaya bahasa yang mengulang kata yang bersinonim untuk menegaskan suatu kondisi atau maksud tertentu. Mengulang kata yang bersinonim. Bersinonim itu berarti memiliki kemiripan atau kesamaan makna. Contoh, sejarah masa lalu pria itu sangat kelam. Kata sejarah dan masa lalu ini sebetulnya bersinonim. Yang namanya sejarah ya terjadi di masa lalu. Masa lalu itu sejarah gitu. Kemudian contoh yang kedua, mari kita wujudkan bangsa Indonesia yang cinta damai dan bebas dari konflik. Di sini juga bersinonim antara kata cinta damai dan bebas dari konflik. Bisa dipahami ya majas tautologi? Ya, itu adalah contoh-contoh dari majas penegasan. Dan itu juga yang mengakhiri perjumpaan kita pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bersikap maupun bertutur kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.